Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hania, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Inovatif Darul Ihsan atau STAI Indai. Yang terhormat, Bapak Dosen Pengampu, Bapak Eful Saifullah Nurul Fahmi, SPD MSOS. Perkenankan saya untuk memaparkan materi tentang ilmu kalam modern dan kontemporer untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah ilmu kalam. Dari materi ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang ilmu kalam modern dan kontemporer. Yang kedua, karakteristik ilmu kalam modern dan kontemporer. Yang ketiga, isu-isu utama dalam ilmu kalam modern dan kontemporer. Yang keempat, tokoh dan pemikir ilmu kalam modern dan kontemporer. Dan yang terakhir ada metode dan pendekatan ilmu kalam kontemporer. Yang pertama, yaitu ada transformasi sosial dan pemikiran, revolusi industri, kolonialisme, globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi pendekatan terhadap akidah Islam. Yang kedua, interaksi dengan pemikiran Barat, yaitu ilmu kalam modern merespon isu-isu yang muncul dari filsafat Barat, seperti eksistensialisme, sekularisme, dan postmodernisme. Yang ketiga, ada peran dalam konteks global, yaitu mempertahankan keimanan Islam di tengah pluralisme agama, humanisme, dan sains modern. Yang selanjutnya, ada karakteristik ilmu kalam modern dan kontemporer, yaitu pendekatan rasional yang lebih terbuka, melibatkan logika, sains, dan filsafat untuk menjawab tantangan baru. Contohnya, diskusi tentang keberadaan Tuhan tidak lagi hanya mengacu pada dalil klasik seperti kosmologi atau dalil sebab akibat, tetapi juga menggunakan argumen berbasis ilmu fisika modern seperti teori Big Bang. Yang kedua, fokus pada relevansi praktis, yaitu menjawab masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dihadapi umat Islam saat ini. Contohnya, pendekatan Islam terhadap krisis lingkungan dengan menjelaskan konsep khalifah sebagai penjaga bumi. Yang ketiga, dialog antar agama dan kebudayaan, yaitu mendorong toleransi dan dialog untuk memperkuat harmoni global. Contohnya, kajian tentang bagaimana Islam melihat keselamatan, salvation bagi penganut agama lain, yang melibatkan konsep rahmat Allah yang universal. Yang keempat, ada kritis terhadap tradisi, mempertanyakan tafsir klasik yang dianggap kurang relevan di era modern. Contohnya, penafsiran ulang konsep takdir yang di masa lalu dianggap fatalistik menjadi lebih dinamis untuk memotivasi manusia agar lebih berusaha. Materi yang ketiga yaitu isu-isu utama dalam ilmu kalam modern dan kontemporer. Yang pertama ada hubungan agama dan sains. Pandangan Islam terhadap teori evolusi, Big Bang, dan isu lingkungan. Yang kedua ada konsep integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Lalu ada sekularisme dan agama. Yang pertama yaitu pemisahan agama dan negara. Lalu ada peran agama dalam masyarakat modern yang sekuler. Yang poin selanjutnya, pluralisme dan toleransi, yaitu tentang perspektif Islam terhadap keberagaman agama dan budaya. Lalu ada juga konsep kesatuan dalam keberagaman, tauhid, dan pluralisme. Poin yang keempat, yaitu ada krisis keimanan, faith crisis, yaitu tentang tantangan skeptisisme, ateisme, dan nihilisme
Ada juga menjawab keraguan tentang keberadaan Tuhan dengan pendekatan rasional. Poin yang selanjutnya adalah hak asasi manusia dan keadilan sosial, yaitu tentang kesetaraan gender dalam Islam dan konsep keadilan dalam tatanan global. Poin yang terakhir ada reformasi pemikiran Islam tajdid, yaitu tentang penafsiran ulang terhadap teks-teks agama Al-Quran dan Hadis, dan peran ijtihad di era modern. Nah, materi yang keempat yaitu ada tokoh pemikir ilmu kalam modern dan kontemporer. Yang pertama ada Muhammad Abduh Mesir, menekankan rasionalitas dalam Islam dan pembaruan akidah. Yang kedua, ada Fazlur Rahman dari Pakistan, yaitu menjelaskan tentang pendekatan historis kontekstual terhadap Al-Quran. Yang ketiga, ada Syekh Hussein Nas dari Iran, yaitu membahas hubungan Islam dengan sains dan filsafat modern. Dan ada juga Toshihiko Izutsu dari Jepang, menganalisis makna Al-Quran dalam konteks filsafat bahasa. Buya Hamka Indonesia, dan ada juga yang terakhir yaitu Buya Hamka dari Indonesia tentang pemikiran Islam yang menyentuh akidah, filsafat, dan sosial. Dan materi yang terakhir yaitu tentang metode dan pendekatan ilmu kalam kontemporer. Dari metode ini kita mendapatkan 3 metode, yaitu yang pertama dialog interdisipliner, yaitu tentang mengintegrasikan pemikiran teologi dengan ilmu sosial, politik, dan teknologi. Dan yang kedua pendekatan falsafi dan fenomenologis atau menyelami pengalaman keagamaan umat manusia. Dan yang terakhir kontekstualisasi ajaran Islam, menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam tindakan nyata dalam masyarakat modern. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kata-kata yang salah yang saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.